Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan perlindungannya selalu menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar pada saat malam hari ini, saudara. Sebelum kita masuk dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Apakah saudara sungguh mengenal Yesus? Ya, saya mengenal Yesus. Begitu jawaban seseorang yang mendapat pertanyaan ini, saudara. Saya kan Kristen. Setiap minggu saya ke gereja. Nama saya Lukas. Menunjukkan kartu identitasnya, saudara. Begitu jawaban-jawaban yang wajar kedengarannya. Tetapi benarkah demikian? Sungguhkah saudara mengenal Yesus? Sungguhkah kita mengenal Yesus? KTP Kristen, nama Lukas, ke gereja setiap minggu, ikut vokal grup, bahkan berkhotbah pun. Tidak otomatis serta-merta seseorang mengenal Kristus. Lalu apa syaratnya untuk mengenal Yesus? Mengenal Yesus tidak semudah dibayangkan orang. Menerima Yesus dan mengenal Yesus adalah dua hal yang berbeda, saudara. Menerima Yesus tanpa syarat mudah sekali. Seketika cepat dan proses cepat. Begitu kita membuka pintu hati baginya dan mempersilakan Yesus masuk, kita sudah menerima Yesus. Seperti Bill Graham, penginjil dunia itu berkata, terima Yesus itu tanpa biaya atau gratis. Sebaliknya mengenal Yesus tidak mudah. Butuh waktu, perlu proses, saudara. Harus melewati jalan tertentu. Singkatnya, untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dibutuhkan proses, usaha seumur hidup. Kita simak apa yang tertulis dalam Alkitab. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Siapa gerangan Yesus yang saudara kenal? Apakah terbatas seperti seorang dokter yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit? Apakah dia seperti tokoh Sinterklas yang membagi-bagikan berkat seperti yang dialami Petrus dan kawan-kawannya, 2 perahu penuh dengan ikan? Mungkin saudara mengenalnya bagai dukun sakti mandraguna yang bisa mengusir ribuan setan legion yang merasuki orang gila di Gerasa. Tidak cukup kenal sebatas itu, saudara. Kita harus mengenal Yesus secara intim, secara akrab. Kita harus bergaul erat dengannya seperti sahabat karib. Jika hanya dari jauh mengenal Yesus, saudara akan rugi. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan hijrah, saudara. Hijrah artinya pindah atau meninggalkan. Saudara, baru-baru ini kita membaca
Ada seorang artis yang selama 14 tahun sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hijrah alias meninggalkan iman Kristennya dan kembali kepada kepercayaan yang lama. Alasan yang dikemukakannya sangat lucu dan kurang bisa diterima. Orang seperti ini, walaupun sudah cukup lama, belasan tahun hidup bersama Yesus, tidak lagi berada dalam jalur keselamatan yang tersedia, saudara. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang dimaksud adalah hidup bersama Yesus terus-menerus selama-lamanya. Tidak boleh kembali ke jalan yang lama. Bukankah dulu sudah merasakan bagaimana gelap dan pekatnya jalan yang lama? Tidak jelas kemana arahnya. Tidak ada jaminan kemana akhirnya. Tidak tersedia kepastian bagaimana ujungnya. Saudara, habis terang terbitlah gelap. Peribahasa yang terbalik, saudara. Mestinya yang ada habis gelap terbitlah terang. Seperti ungkapan dalam kumpulan tulisan Raden Ajeng Kartini, mengisahkan perpindahan kehidupan kaum wanita pada zaman itu, saudara. Dari yang tertindas menuju kepada yang terbebas. Dari kaum yang tidak dipandang menjadi kelompok yang terpandang. Dari jalan lorong yang gelap menuju kepada jalan yang gemerlap. Dari terang kembali kepada gelap adalah kekeliruan sangat fatal. Risikonya tidak main-main, saudara. Menakutkan dan sekaligus membinasakan. Peringatan yang tidak main-main. Itulah sebabnya Rasul Paulus sejak awal mengingatkan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bicara sekali percaya, tetap percaya. Kita simak dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamatkan. Saudara kasih Tuhan, di mana posisi saudara saat ini? Kapan saudara untuk pertama kalinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara? Bagaimana kehidupan saudara sejak hidup di dalam Tuhan? Saudara mengalami perubahan hidup yang serius. Sungguh-sungguh pindah dari jalan yang gelap kepada terang yang ajaib. Saudara merasakan hati yang selalu penuh sukacita dan penuh syukur. Saudara melihat jalan kehidupan ke depan penuh harapan. Atau seperti ungkapan dalam bahasa Inggris, hidup yang biasa-biasa saja, saudara. Pasti ada yang keliru, ada yang mesti saudara perbaiki. Saudara harus berani memutar gelombang radio kehidupan saudara menjadi terdengar merdu dan penuh harmoni. Saudara, ada perubahan yang saudara harus berani lakukan. Dijamin akan menikmati hidup yang penuh kasih karunia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 catat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiap. Haleluya.
Puji Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia, pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Berikan kami kekuatan untuk tetap berakar di dalam Yesus. Tuhan, biarlah Engkau berikan kami selalu hati yang merindu dan melekat kepadamu, supaya kami Tuhan tidak melangkah kepada jalan di luar jalan Tuhan. Tuhan Yesus, seluruh para pendengar yang mendengarkan program Santapan Rohani pada saat malam hari, Tuhan berikan kekuatan, iman, percaya kami, supaya kami Tuhan hari demi hari semakin kokoh dan berakar di dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Lindungi Tuhan, pagari setiap hari, setiap saat, dimanapun melangkah. Baik dalam istirahat tidur kami juga Tuhan, pagari Tuhan tubuh roh dan jiwa kami. Bangun besok pagi dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Lindungi Tuhan keluarga lepas keluarga, para pendengar seluruh, para pendengar pada program Santapan Rohani dimanapun berada. Dibungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Anak-anak cucu mereka Tuhan, kupagari dengan malaikat Tuhan, berikan kekuatan yang melekat kepada Yesus, kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengar firman Tuhan pada saat malam hari ini. Sampai berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.